Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selalu yang menjadi doa dan harapan saya, biarlah berkat Tuhan, sukacita dan damai sejahtera Allah terus memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Ku mau hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Ku mau selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia,
Pagi ini kami datang dengan ucapan syukur untuk kasih setia yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami sampai detik ini. Dan saat ini kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami. Urapilah hamba-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan ini seperti yang Bapa kehendaki, supaya firman yang kami dengar saat ini itulah yang akan memberkati hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan Galatia 6 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini dan mau hidup melakukannya di sepanjang hari hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengerti bahwa ketika firman Tuhan berbicara tentang hukum tabur tuai, maka kita harus sadar tabur tuai yang dimaksudkan di dalam kebenaran firman Tuhan ini bukan hanya sekedar untuk urusan-urusan di dunia ini. Bukan. Lebih daripada itu, hukum tabur tuai yang dimaksudkan di dalam kebenaran firman Tuhan ini lebih menunjuk kepada kehidupan di kekekalan nanti ketika kita berada di balik kematian. Sebab firman Tuhan berkata dengan sangat jelas, barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Menuai kebinasaan yang dimaksudkan di sini adalah menuai kebinasaan di kekekalan nanti ketika kita berada di balik kematian. Selanjutnya firman Tuhan katakan, barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Di sini lebih jelas lagi bahwa tabur tuai yang dimaksudkan di sini adalah menunjuk kepada kehidupan kita di kekekalan nanti. Oleh sebab itu kita harus mengerti dengan benar. Yang dimaksudkan dengan menabur di dalam roh itu ialah kesediaan kita, kerelaan kita yang mau menyerahkan segenap hidup kita untuk hidup di dalam pimpinan roh Allah. Di dalam hal ini hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, sebab firman Tuhan katakan Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Saudara perhatikan itu. Ini artinya setiap orang yang rela bersedia menyerahkan segenap hidupnya untuk hidup di dalam pimpinan roh, maka pada akhirnya di balik kematian nanti ia akan menuai hidup yang kekal. Kenapa? Orang-orang yang hidup dalam pimpinan roh akan menuai hidup yang kekal karena firman Tuhan berkata, kalau kita mau melihat Roma 8 ayat 14, dikatakan semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Saudara perhatikan itu. Ini artinya kalau kita tidak bersedia, kalau kita tidak rela untuk menyerahkan hidup kita untuk terus dipimpin oleh roh Allah, untuk terus hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, maka dapat dipastikan kita tidak akan pernah bisa menjadi anak-anak Allah.
Karena firman Tuhan katakan, orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebaliknya, kalau kita tidak mau dipimpin oleh Roh Allah, itu artinya kita tidak akan pernah bisa menjadi anak-anak Allah. Inilah yang harus kita sadari. Kalau kita tidak menjadi anak Allah di kekekalan nanti, maka yang akan kita tuai di balik kematian adalah kebinasaan kekal. Kenapa yang dituai adalah kebinasaan kekal? Karena selama kita hidup di dunia ini, kita hanya menabur di dalam daging, yang artinya kita hanya hidup menuruti keinginan-keinginan diri kita yang selalu dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging. Padahal seharusnya sebagai orang percaya kita sadar dan kita mengerti firman Tuhan telah mengatakan akan hal itu. Keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Itu yang dikatakan di dalam Roma 8 ayat 7. Ya saudaraku, firman Tuhan katakan di dalam Roma 8 ayat 7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Saudara perhatikan ini, hidup menurut keinginan daging menunjukkan bahwa kita tidak bersedia hidup di dalam pimpinan Roh Allah. Sebab kalau orang yang bersedia memberi diri, rela menyerahkan segenap hidupnya untuk hidup di dalam pimpinan Roh Allah, maka ia akan hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah itu sama dengan hidup melakukan kehendak Allah di sepanjang hari hidupnya. Dan itu harus berlangsung di sepanjang umur hidup kita, saudaraku. Supaya pada akhirnya nanti ketika kita berada di balik kematian, kehidupan kita ditemukan berkenan di hadapan Allah, karena kita senantiasa memberi diri kita untuk hidup di dalam pimpinan Roh Allah. Oleh sebab itu di dalam Roma 8 ini seperti yang kita sudah baca tadi, ayat 14 dikatakan apa? Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dengan demikian saudaraku, sekarang kita bisa mengerti bahwa hidup sebagai orang percaya, hidup sebagai orang Kristen itu tidak semudah yang kita pikirkan, ya. Sebab kekristenan itu bukan sekedar agama. Kekristenan itu bukan hanya membuat kita berubah menjadi orang yang baik, tetapi lebih daripada itu, kekristenan itu adalah jalan hidup. Kenapa jalan hidup? Karena ketika kita hidup sebagai orang Kristen, kita tahu Kristen itu berarti kita harus sama seperti Kristus. Sama seperti Kristus di sini artinya kita harus hidup berjalan mengikuti jejak hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Ini wajib. Saya ulang sekali lagi, ini wajib. Supaya pada akhirnya ketika kita mengikuti jejak hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di ujung kehidupan nanti, ketika kita bisa memiliki pribadi, karakter yang benar-benar sama seperti Kristus, serupa dengan Kristus, disitulah kita bisa memiliki kehidupan yang sempurna, seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Itulah kenapa yang mulia Tuhan Yesus Kristus berkata, seperti yang ditulis di dalam Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kalau dikatakan harus sempurna, ini berarti wajib, tidak boleh tidak. Artinya kalau kita tidak mau berjuang untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup, kalau kita tidak mau berjalan mengikuti jejak hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus, maka
mustahil bagi kita untuk mencapai kesempurnaan. Jadi di sini kita harus mengerti, mencapai kesempurnaan itu bukan bisa atau tidak bisa, tetapi untuk mencapai kesempurnaan itu harus dibayar dengan satu komitmen, kita mau atau tidak. Sebab kalau kita mau, maka kita akan berjalan mengikuti jejak hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa yang kita lakukan, semua itu sama seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Atau dengan kata lain, apa yang kita lakukan itu sepikiran, seperasaan dengan Kristus. Yang artinya juga sepikiran, seperasaan dengan Allah Bapa di sorga. Jadi kalau yang mulia Tuhan Yesus Kristus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup," tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka di sini kita harus mengerti, tidak ada cara lain supaya kita bisa sampai ke rumah Bapa selain kita harus mengikuti cara hidupnya Tuhan Yesus, di mana firman Tuhan berkata kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya kalau kita tidak mau hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita tidak akan bisa menuai hidup yang kekal, tidak akan bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Sebab orang yang tidak hidup sama seperti Kristus telah hidup, yang akan dituainya di kekekalan nanti adalah kebinasaan kekal. Saya ulang sekali lagi, yang akan dituai di kekekalan nanti adalah kebinasaan kekal. Saudaraku, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita, supaya kita mengambil keputusan untuk berubah sebelum kesempatan hidup di dunia ini berakhir. Jadi ingat baik, hidup mengikuti jejak hidupnya Tuhan Yesus itu adalah jalan hidup yang mengubah menjadi sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami. Kami harus mengambil keputusan untuk meninggalkan cara hidup kami yang lama. Dan saat ini kami mau memiliki komitmen hidup yang baru. Kami mau hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kami mau menyerahkan segenap hidup kami untuk hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, supaya Roh Kudus Tuhan memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran, dan apa yang kami lakukan di sepanjang hari hidup kami semuanya berkenan di hadapan Bapa di sorga. Supaya ketika kami berada di balik kematian nanti, Engkau memandang kami sebagai pribadi yang layak di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Saudaraku, arahkan hatimu tertuju kepada Allah Bapa di sorga. Angkatlah tanganmu di hadapan Bapa dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua dan memberkati hidup kita semua sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mengikuti doa syukur pagi ini. Sampai jumpa di dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.